Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras, lembur, bahkan ngerjain hal yang bukan job desk kamu, tapi gaji kamu masih segitu-segitu aja? Aku pernah, dan rasanya capek. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Kayak ngerasa dihargai cuma sebatas angka. Padahal kontribusi kita lebih dari itu. Nah, di video ini, aku mau ngobrol sama kamu satu persatu tentang hal yang kadang kita anggap tabu, yaitu minta naik gaji. Tapi tenang, ini bukan sekedar saran kosong, tapi panduan lengkap buat kamu yang pengen dapetin gaji yang worth it sama value kamu. Yuk kita bahas bareng gimana caranya minta kenaikan gaji dengan percaya diri dan profesional di tahun 2025 ini. Pertama-tama, kamu harus tahu dulu satu hal penting. Minta naik gaji itu bukan berarti kamu serakah. Itu adalah bentuk kamu menghargai diri kamu sendiri. Kamu kerja keras, kamu disiplin, kamu punya impact ke tim. Kenapa kamu nggak pantas dapat kompensasi yang lebih baik? Banyak orang nggak minta naik gaji karena takut dianggap nggak bersyukur atau takut dibilang cari masalah. Padahal, kalau kamu nggak buka suara, bisa jadi atasan kamu juga nggak sadar bahwa kamu layak dapat lebih. Dan ingat, perusahaan yang baik akan menghargai pegawainya yang tahu nilai diri sendiri. Timing itu krusial. Jangan asal tembak minta naik gaji tanpa lihat situasi. Kamu harus tahu dulu beberapa hal ini. Apakah perusahaan kamu lagi stabil secara finansial? Apakah kamu baru aja nyelesain proyek besar? Atau kamu baru dapat feedback yang bagus dari atasan atau klien? Kalau misalnya semua jawabannya iya, ini saat yang tepat. Tapi kalau perusahaan lagi ada restrukturisasi, PHK, atau budget dipangkas, lebih baik tahan dulu. Fokus untuk tingkatin value, baru sampein permintaan kamu di waktu yang lebih bijak. Sebelum kamu ngobrol sama atasan, jangan datang dengan tangan kosong. Cari tahu standar gaji posisi kamu di industri berapa. Kamu bisa pakai situs kayak Glassdoor, Jobstreet, atau tanya ke komunitas profesi di LinkedIn. Dokumentasi pencapaianmu. Simpen data target yang udah kamu capai, project yang udah kamu selesaikan, feedback positif, dan kontribusi ekstra yang kamu lakuin. Ini bahkan kalau perlu ya, bikin presentasi mini. Bukan yang ribet, tapi cukup poin-poin yang jelas. Kayak misalnya pencapaianmu, gaji yang sekarang versus standar industri, permintaan kenaikan yang masuk akal. Misalnya naik 10-20% dari yang sekarang. Ini bukan soal show off, tapi supaya kamu bisa mengkomunikasikan value kamu dengan jelas dan profesional. Ini contoh realnya nih. Misalnya kamu kerja sebagai digital marketing spesialis di Batam. Gaji kamu sekarang 5 juta. Tapi setelah kamu riset, kamu jadi tahu bahwa rata-rata posisi serupa di kota yang sama itu dapat 6,5 sampai 8 juta. Kamu udah pegang akun besar dan udah berhasil ningkatin traffic 300% dan bantu closing ratusan juta dalam 6 bulan terakhir. Artinya, kamu punya alasan yang logis untuk minta naik gaji jadi 7 atau bahkan 7,5 juta. Kamu juga bisa tambahin value lain kayak jam kerja tambahan, lembur yang kemarin nggak dibayar, atau skill baru yang kamu pelajari secara mandiri. Banyak dari kita yang gugup waktu mau ngomong. Jadi yuk kita latihan bareng. Ini contoh nih. Bapak atau Ibu, saya pengen ngobrol soal evaluasi kerja saya dan diskusi soal kompensasi. Selama 1 tahun terakhir, saya konsisten untuk mencapai target. Bahkan ngebantu tim closing 3 klien besar. Saya juga nambahin skill baru kayak Google Ads dan Data Studio untuk bantu analitik. Nah, saya udah ngelakuin riset dan saya rasa gaji saya saat ini masih di bawah rata-rata industri. Saya berharap bisa didiskusikan kemungkinan kenaikan gaji ke angka yang lebih sesuai, yaitu sekitar di 7 juta. Tenang, ngomong kayak gitu bukan berarti kamu ngancem atau memaksa. Tapi justru kamu nunjukin, kamu tahu value kamu, dan kamu menghargai proses. Kalau kamu ditolak, jangan langsung drop semangat. Ini penting banget. Tanya dulu alasannya. Apakah karena performa kamu belum sesuai ekspektasi? Atau karena perusahaan lagi ada kendala? Yang kedua, minta kriteria yang jelas. Semisal kayak, apa yang perlu saya capai dalam 3 bulan ke depan agar bisa memenuhi syarat kenaikan gaji? Nah, yang ketiga, tulis targetnya dan follow up. Ini bisa jadi bahan evaluasi kamu dan juga bukti kamu serius untuk berkembang. Nah, kalau misalnya semua pintu benar-benar ketutup, mungkin ini waktunya kamu evaluasi. Apakah perusahaan ini masih layak untuk kamu perjuangkan atau waktunya pindah ke tempat yang lebih menghargai kontribusi kamu?
Nah ini opsi lain. Kamu juga bisa loh negosiasi benefit non-finansial. Misalnya kayak fleksibilitas kerja, WFH 2 kali seminggu, atau extra leave, atau tunjangan transport atau makan, atau bisa juga budget pelatihan atau sertifikasi, dan juga mungkin peluang untuk naik jabatan. Kadang, ini justru yang lebih bernilai dibandingkan kenaikan nominal semata. Minta naik gaji itu bukan soal nekat, tapi soal menjadi dewasa dan profesional dalam menilai diri sendiri. Jangan tunggu sampai kamu lelah dulu, baru berani speak up. Nah, justru saat kamu tahu kamu punya value, saat itulah kamu harus berani untuk memperjuangkannya. Semoga video ini bisa jadi bekal buat kamu yang lagi galau atau pengen negosiasi gaji di tahun 2025 ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, bantu aku share ke teman kamu yang juga butuh insight kayak gini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu punya pengalaman menarik soal negosiasi gaji. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga gajimu naik dengan cara yang elegan dan profesional.